Selamat pagi Ibu Dewi, selamat pagi Pak Ayin. Gimana nih Bu kabarnya? Alhamdulillah ya. Selamat datang di SMK Negeri 1 Lelea. Mungkin kita bisa sambil berbincang dan sambil berjalan juga. Nah, di sini era revolusi industri 4.0 sangat merubah sekali banyak sekali aspek kehidupan ya, terutama dunia pendidikan SMK sekolah menengah kejuruan. Lalu SMK 4.0 ini menurut versi Ibu Dewi itu apa sih, dan mengapa SMK itu harus berubah menjadi SMK 4.0? Ya, SMK 4.0 itu SMK yang harus mengikuti perkembangan zaman, di mana saat ini di seluruh dunia tentunya. Jadi udah era digitalisasi, tentu kita harus menyesuaikan itu. Apalagi di sini di SMK Lelea ini adalah SMK yang memiliki jurusan multimedia, tentu yang berbasisnya digital ya. Tentu yang harus menyiapkan itu ya warga SMK Lelea sendiri ya. Baik itu kepala sekolahnya, guru-gurunya, siswanya. Artinya ada sebuah komitmen ya, komitmen yang sama sehingga tujuannya itu nanti akan tercapai dan kita bisa menyesuaikan. Apalagi kalau dengan jurusan multimedia ini adalah jurusan memang yang sedang digandrungi oleh anak-anak ya khususnya. Iya, betul sekali. Karena memang sekarang kan serba digital ya. Iya. Tentu ilmu-ilmu kedigitalannya ini ya harus dikembangkan di sini gitu ya. Tentu dengan adanya program multimedia di sini harus juga menyesuaikan dengan institusi pasangan tentunya. Jadi karena di SMK ini kan harus memiliki institusi pasangan gitu ya. Artinya kurikulumnya juga harus disesuaikan dengan kurikulum yang berbasis industri. Jadi tidak seperti kurikulum-kurikulum yang disiapkan oleh pemerintah kemudian plek diikuti seutuhnya, tidak. Jadi harus dikembangkan, disesuaikan dengan kondisi di sekolah kita masing-masing. Oke, baik. Nah, lalu untuk SMK 4.0 ini kira-kira siapa saja sih yang harus bertanggung jawab dalam perubahan ini, Bu? Semua komponen gitu ya, semuanya gitu. Tidak bisa kepala sekolah saja tidak gitu. Guru saja juga tidak gitu. Jadi semua komponen. Jadi kepala sekolah yang sebagai pengambil sebuah kebijakan, terus gurunya yang memberikan ilmu gitu ya. Kemudian siswanya juga yang akan mendapatkan ilmu yang ditransfer dari guru, tentu harus semangat semuanya dan komitmen semuanya. Seperti itu. Nah, dalam perubahan ini kira-kira apa saja sih yang harus dipersiapkan dari sarana prasarananya, peserta didiknya, lalu kurikulumnya? Pertama harus dari kurikulum dulu ya, karena sesuatu akan mudah dicapai karena harus ada kurikulum, karena kurikulum itu adalah sebuah alat untuk mencapai sebuah tujuan, sehingga kurikulumnya harus jelas dulu kita mau dibawa kemana dan kita harus melakukan apa. Jadi kurikulum itu harus disusun berdasarkan kurikulum berbasis industri tadi. Jadi pasar itu membutuhkan seperti apa, nah kita harus menyesuaikan kurikulumnya seperti itu. Kurikulum, kemudian kebijakan dari kepala sekolah, begitu ya. Kemudian tentu gurunya, khususnya guru produktifnya ya. Guru produktifnya itu adalah memang guru yang memang orang multimedia gitu ya. Karena tidak semua orang bisa, artinya gini, semua orang bisa misalnya untuk di bidang IT, tetapi kalau mereka hanya sekedar bisa, bukan lulusannya dari multimedia gitu, mungkin agak kurang pas gitu ya. Artinya dari mulai guru, kemudian kepala sekolah, kemudian sarana prasarana juga yang harus disiapkan. Tentu ya harus menyesuaikan perkembangan zaman gitu ya. Termasuk siswanya yang harus semangatnya lebih kuat gitu ya. Seperti itu. Nah, ini untuk Pak Id nih, Pak. Sedangkan dalam pandemi COVID ini semua siswa belajar dari rumah. Gimana tuh Pak dengan kompetensi siswanya? Ya, baik. Bagus sekali ini pertanyaannya. Ya, justru dengan menghadirkan Bu KCD ini di sini. Selamat datang Bu di SMK Negeri 1 Lelea. Tadi sudah dijelaskan tentang SMK 4.0 yang sangat luar biasa. Tadi sudah dijelaskan oleh Bu KCD. Ya, justru dengan menghadirkan beliau ke sini juga dalam rangka menuju ke sana. Tujuannya kan kita dalam sekolah Bu ya, kita kan untuk melayani peserta didik gitu ya. Nah, di sini salah satu program memang yang menjadi program unggulan dari seperti tadi yang sudah Ibu KCD dijelaskan, bahwa
dengan industri 4.0 ini, satu yang harus berubah itu satu kan tadi Bu ya kurikulumnya. Keduanya adalah kompetensi prasarana, kemudian kompetensi gurunya, kemudian dudinya Bu ya. Dudinya, kemudian tujuan sekolahnya sendiri SMK kan mencetak yang siap kerja, kuliah atau berwirausaha. Nah ini yang akan kita siapkan hari ini, yang akan kita launching hari ini, bahwa karena kerja itu nanti, kemudian juga ya Bu ya, sesuai dengan banyak data betul tadi yang kata pembawa acara, mereka itu kan banyaknya kan kerja itu kontrak, paling berapa bulan selesai kontrak, setelah itu ya mereka ya itu mungkin data itu yang mengangguran. Angka untuk kuliahnya pun juga paling berapa ya? Nah makanya di sini SMK Satu Lelea punya program, punya inovasi membentuk siswa itu untuk bisa berwirausaha, not only berwirausaha bahkan menjadi seorang pengusaha. Nah, makanya kita pendekatannya adalah startup. Startup itu kan start, kemudian up, mulai langsung seperti itu. Nah program startup itu yang akan kita nanti launching hari ini modelnya adalah guru. Itu adanya kolaborasi, adanya guru dengan memiliki kompetensi tentang kewirausahaan baik sisi teknisnya Ibu ya, kemudian juga nanti ada industri Bu, pihak pasangan karena memang harus kita kata Ibu harus punya pasangan match, link and match. Bahasa Pak Menteri itu apa namanya kemarin itu pernikahan ya, pernikahan. Harus kawin. Di situ kemudian nanti mendampingi peserta didik ya lewat prakteknya, lewat praktek teknisnya, praktek kewirausahaannya seperti itu. Meskipun masa pandemi itu bukan jadi halangan. Kita kan tadi ada teknologi ya, ada teknologi. Jadi justru tadi dengan teknologi multimedia seperti ini, pandemi ini bisa dijawab dengan multimedia gitu ya. Justru dengan seperti ini kayaknya yang lebih ini apa yang lebih dinanti adalah dari multimedia tadi. Karena semua kan sekarang berbasis media ya. Karena kita tidak bisa ketemu, akhirnya semua kan menggunakan digital tadi, pesan makan, pesan rapat dan sebagainya gitu ya. Saya aja jam 9 nih harus rapat pimpinan. Bisa melakukan seperti ini sambil rapat. Bisa. Jadi banyak hal yang positifnya banyak. Walaupun banyak orang juga yang katanya tidak efektif. Sebenarnya kita jangan memandangnya dari sudut negatifnya gitu. Betul. Artinya mungkin kalau pembelajaran tatap muka dengan dengan kita video konferen gitu, betul kurang mungkin dirasakan kurang efektif. Tetapi banyak manfaatnya juga. Jadi kita melihatnya dari sisi manfaat gitu ya. Artinya dengan media ini, dengan digital ini, tidak ada sesuatu yang kita tidak bisa melakukan apa-apa gitu ya. Semua bisa dilakukan, baik itu rapat, pemesanan makanan, pemesanan barang, semua kan bisa dilakukan gitu ya. Belajar dan sebagainya bisa. Hanya mungkin kesulitannya ketika kita melakukan praktek gitu kan. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan secara daring, praktek bisa. Tapi ada juga yang kesulitan gitu. Semacam itu. Jadi kita lihatnya sisi positifnya. Makanya itu nyambung dengan Ibu tadi di kita Bu ya, di sekolah ini guru dan siswa itu wajib memiliki, ingat berapa media sosial wajib punya berapa? 7 ya, mulai dari YouTube tadi bentuk pembelajaran, WordPress ya, WhatsApp, Telegram, apa lagi Facebook, Twitter, sama IG. Kita wajibkan Bu di sini guru sama siswa karena tadi dengan amanat Ibu tadi untuk pembelajaran menggunakan berbagai media. Dengan berbagai cara gitu. Artinya kita tidak ketinggalan gitu ya. Betul sekali. Jadi tetap pembelajaran jalan, informasi juga kita melihat dunia luar biasa. Betul ya. Jadi artinya bahwa ilmu atau informasi itu ada dalam genggaman. Hanya kita bagaimana memanfaatkan media tadi gitu ya. Jangan sampai kita hal-hal yang negatif kita lakukan. Contoh nonton-nonton yang tidak pantas ditonton. Ya, mungkin untuk berbincang-bincang butuh waktu yang lebih banyak lagi, Bapak. Mungkin untuk segmen kali ini kita cukupkan. Terima kasih banyak Ibu Dewi, terima kasih Pak Ip, terima kasih Pak Muhammad. Ya, mungkin itu saja redaksi kami kali ini. Ikuti kami terus, jangan lupa like, comment, and subscribe. Saya Najwa ini pamit undur diri.